Jokowi masih jadi presiden, dia kelihatan sekali, kepengen sekali anaknya yang menghentikan dia. Prabowo sepertinya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ini pengertiannya nol besar. Faktanya, PSI itu partai politik yang didirikan oleh Pak Jokowi. Itu fakta. Suami saya ini presiden ini. Kok jadi petugas partai sih, bagaimana? Yang paling bagus adalah secara moral Pak Jokowi dengan gentleman saya mengundurkan diri. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita, senior kita. Selamat datang, Profesor Dr. Cipta Lesmana MA, pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Saya lihat sudah berseri-seri nih, Prof. Ya, mungkin karena merahnya jadi kelihatan. Wah, mantap nih. Mungkin. Prof, kita lihat Ibu Megawati Soekarno Putri itu sepertinya sudah tidak bisa lagi menahan emosinya. Iya. Menyaksikan kondisi bangsa yang bergerak mundur. Setelah cukup lama diam diri, Setelah Ibu, cukup lama, dia melihat bahwa demokrasi ini sedang di tepi jurang. Iya. Dia melihat mungkin Pak Jokowi sedang melanggengkan politik dinasti, sehingga dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Makanya pada saat itu dia spontan dalam pidato itu, menurut saya, Prof, pidatonya itu keras sekali ya, keras sekali. Langsung menuduh bahwa ini sekarang pemerintahan kayak Orde Baru. Tapi mungkin untuk membahasnya lebih jauh, kita lihat dulu isi pidato. Iya, oke. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Oke, Prof, kita lihat tadi itu Ibu Mega pidatonya keras sekali. Iya. Menyinggung bahwa dia melihat bahwa pemerintahan ini bertindak seperti zaman Orde Baru. Orde Baru. Oh, ini gawat sekali penggunaan kalimat zaman Orde Baru. Karena begini, kenapa saya katakan gawat ini, Prof? Kalau kita lihat bahwa Orde Baru itu kan diasosiasikan ya, pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang a-demokrasi, melanggar HAM, korup, dan nepotisme. Pertanyaan saya, apa memang pemerintahan sekarang sudah separah Orde Baru, Prof? Iya, dalam beberapa aspek, yes. Misalnya korup gitu ya. Demokrasinya kurang sekali gitu ya. Tapi kalau sepenuhnya Orde Baru saya kurang setuju. Kalau Orde Baru langsung diciduk, ditangkap, jeblosin penjara, Pak. Jadi dalam hal beberapa aspek, yes. Memang era sekarang ini banyak persamaan dengan era Orde Baru. Demokrasi kita ini hampir rontok, hampir roboh sama sekali pada saat ini demokrasi kita ini. Demokrasi kita ini makin merosot. Jadi misalnya orang mau jadi capres, mau jadi calon bupati, calon gubernur, memang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi sudah diatur. Kalau demokrasi nggak perlu diatur, silakan saja. One man one vote kompetisi gitu loh. Ini jangan diatur gitu ya. Udah dikipas-kipas dulu. Misalnya Gibran sudah diatur, masuk bisa ke sana, diatur gimana? Lewat pintu MK. Kalau bukan putusan MK kan nggak bisa gitu kan? Ya, mana bisa. Oke, Prof Cipta ini kan orang yang banyak mengkritik Orde Baru ya pada saat itu. Saya lihat. Apakah sekarang yang kita dipertontonkan ini praktek politik dinasti, politik keluarga lah ya, kalau bahasa Indonesianya ya, politik keluarga, nepotisme, ini sudah begitu parah ya? Di permukaan nggak begitu kelihatan, tapi kenyataannya yes. Politik dinasti. Banyak orang yang kurang paham apa itu politik dinasti. Kan SBY juga politik dinasti. Tidak. SBY dia kelas-kelas anaknya AHY pada waktu setelah dia tidak presiden lagi. Kalau ini kan Jokowi masih jadi presiden. Dia kelihatan sekali tindakan-tindakan kepengen sekali.
anaknya yang menghentikan dia. Karena Jokowi ini sangat concern, sangat kepengen sekali semua proyek-proyek strategisnya tidak diotak-atik oleh siapapun penggantinya, tapi harus tetap dijalankan, terutama proyek IKN. Ya. Tadi Prof bilang ini SBY maupun Ibu Mega kan dia punya putra mahkota juga ya. Iya. Tapi Prof tadi sepertinya bilang kalau SBY sama Ibu Mega itu bukan politik dinasti ya. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Ibu enggak dong, mana? Oh enggak ya. Enggak ada yang diles-les jadi presiden, jadi apa? Enggak. Ibu Megawati ini udah dulu sudah kepengen sekali Puan bisa menjadi presiden. Oke. Tapi kan nggak berhasil sampai saat ini. Kok tiba-tiba ini yang pengalamannya kurang, jauh lebih hebat pengalaman anak saya, tiba-tiba lompat set gitu kan. Kenapa dia bisa loncat? Itu karena upaya mati-matian dari bapaknya Pak Jokowi. Berarti politik dinasti itu adalah orang yang mendorong anaknya pada saat dia berkuasa. Pada saat dia berkuasa. Oke. Dan menggunakan kekuasaannya untuk mendorong, untuk menjadikan anaknya duduk di kursi kekuasaan. Oke. That is politik dinasti. Oke, jadi itu rumusannya ya. Iya. Bahasa Indonesia itu pas seperti bagaimana sih maknanya? Iya, politik dinasti adalah politik yang orang berkuasa mati-matian berusaha keras menjadikan anaknya, istrinya, pamannya, apanya gitu ya, keluarga dekat untuk duduk di kursi kekuasaan juga. Tidak harus jadi presiden, misalnya mati-matian mendudukan keluarganya duduk sebagai ketua MK. MK itu kursi yang sangat-sangat mulia sekali. Sebab MK itu the guardian of constitutions. Oke. Penjaga gawang konstitusi. Oke. Maha penting MK ini. Semua masalah politik yang besar, masalah sengketa pemilu, masalah presiden, wakil presiden, pada akhirnya harus putusan MK. Oke, Prof, tadi kan kita singgung Orde Baru nih. Iya. Kan Orde Baru juga dulu tumbang karena disinyalir melakukan politik dinasti, nepotisme ya. Iya. Salah satunya misalnya ketika Soeharto mengangkat Mbak Tutut, jadi menteri ya pada saat. Tapi itu kan sudah lama baru terjadi ya. Iya. Iya. Apa sudah lama. bedanya dengan sekarang itu bagaimana? Sekarang kan sedang berkuasa. Pak Bukankah Jokowi Soeharto juga dulu sedang berkuasa? Waktu sedang mengangkat berkuasa. Tutut. Tapi tidak ada Pak anak yang jadi penguasa sekarang. Yang nepotismenya itu bisnis. Oke. Bisnis. Sebagian besar bisnis-bisnis besar itu dikuasai oleh anak-anak beliau. Oke. Tapi dalam textbook politik, that is not political dynasty, tidak. Oke. Ya. Jadi menguasai bisnis, bos-bos dipanggil, tolong bantu saya Pak Abraham, anak saya, gitu. Siapa gitu. Nah akhirnya sekian banyak sampai 100 lebih perusahaan-perusahaan besar dikuasai oleh anak-anak beliau. Oke. Kalau Jokowi dinasti politik ya, Oh jelas. bukan usaha ya. Bukan, bisnis belum. Sampai sekarang kita nggak tahu bisnisnya gimana. Kan ada Gibran, ada siapa yang di Medan, Bobi, mantu. Bobi. Kalau bukan karena Pak Jokowi mana bisa nih. Nggak ada pengalaman sama sekali. Terus satu lagi yang terkecil, Kaisang. Tiba-tiba masuk jadi anggota, terus sehari setelah itu menjadi ketua umum. Itu yang saya katakan di mana-mana di seluruh dunia tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah terjadi. Satu hari ketua umum. Aduh Pak, ketua umum partai itu harus sudah pengalaman di bidang partai politik, sudah mengerti semua. Ini pengertiannya nol besar di bidang politik. Ketua umum. Kenapa? Ya, karena dipanggil kan. Kan berapa hari sebelumnya saya dapat berita juga Pak. Berita yang A1, berapa hari sebelumnya 3 perempuan itu dipanggil ke istana. Ya, termasuk yang bekas sering wawancara saya di TV One itu, siapa Grace Natali, 3 perempuan dipanggil. Disitulah kira-kira. Ya, persisnya gimana kita nggak tahu kan. Yang tahu mereka berempat orang itu. Tapi yang saya dengar dari orang yang ya saya kenal baik juga ya dimintalah tolong. Nah belakangan ketahuan kan. Tadi kita nggak tahu sama sekali PS ini siapa gitu loh. Ternyata the fact is, faktanya PSI itu partai politik yang didirikan oleh Pak Jokowi. Itu fakta. Tapi sama sekali nggak ada namanya, nggak ada gitu loh. Dia suruh yang perempuan cantik ini gitu loh. Ya. Jadi udah begitu. Seperti sekarang kan kita lihat banyak foto-fotonya Kaisang tuh. Iya. Spanduknya bertebaran ya sebagai Iya. ketua PSI. Itu atas arahan Pak Jokowi juga ya?
Belum tentu. Belum tentu ya? Oh, belum Bisa tentu. juga arahan yang pengurus PSI yang sebelumnya, terutama oke. yang perempuan-perempuan ini. Ya. Tapi kemungkinan bisa juga minta tolong Pak Jokowi. Ya. Soal doku dong Pak. Partai politik memerlukan doku yang besar sekali. Oke. Mungkin diteleponin, ya. Oke. Bos perusahaan apa, minta tolong partai ini. Berarti kalau minta- begitu semua keluarganya ya, Kaisang, anaknya, yang jadi kita ketua PSI. yang kita tahu sudah 3 kan? Oke. Iya kan? Apakah kalau menurut Pak Prof Cipta sebagai pengamat politik itu pelanggaran terberat terhadap iklim demokrasi, praktek yang dilakukan? Ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Bahwa ini pelanggaran terberat atau enggak, ya itu debatable. Tapi jelas dalam demokrasi nggak bisa. Demokrasi ini kan apa yang dipilih rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu kan. Mestinya kan Pak Brahma mau jadi apa nih? Mau jadi presiden? Ya bertarung di tempat umum. Bertarung gitu loh. Ayo jadi presiden, mengikuti prosedur yang berlaku. Mau jadi presiden harus dipilih oleh DPR. Untuk itu harus anggota DPR dulu Pak, nggak bisa Pak. Ya DPR nanti dipilih oleh anggota DPR majority, suara yang majority dialah yang akan terpilih sebagai presiden misalnya gitu ya. Nah itu mesti diikuti secara rigid, secara ketat, nggak bisa dilanggar, nggak bisa pat gulipat, nggak bisa wakil-wakil rakyat dibeli suaranya. Nanti pilih si anu, nggak bisa. Begitu ketahuan cacat. Nah, pemilu juga begitu ya, harus prosedur ditaati seketat mungkin ya, nggak bisa. Sekarang ini kan suara-suara sudah mulai keluar nih Pak. Ini bagaimana nih suara-suara? Sudah mulai keluar, ini bakalan nggak fair juga, bakalan tidak jurdil. Dulu kan temanya jurdil. 5 tahun lalu kita pemilu masih jauh lebih jurdil. Sekarang belum mulai Pak, tapi orang sudah kecurigaan, curiga. Ya. Masa itu yang saya paling menentang itu menteri-menteri yang ikut jadi calon-calon itu harus dicopot Pak. Tidak boleh jadi menteri. Ini yang gawat sekali. Tidak bisa. Bagaimana? Jadi dinonaktifkan. Tidak Mahfud bisa. sama Prabowo seharusnya nggak boleh ya? Nggak bisa lagi. Begitu semenjak resmi ditetapkan oleh KPU Ya. sebagai calon presiden, calon wakil presiden, nggak boleh duduk sebagai menteri lagi. Terus belakangan ada lagi. Jokowi keluarkan peraturan presiden. Tidak perlu cuti. Aduh. Ini yang kemungkinan besar bisa disalahgunakan. Tidak boleh. Dalam demokrasi tidak bisa, Pak. Ya. Loh, kok kenapa Pak Jokowi lakukan? Ya, tanya dong dengan Pak Jokowi. Nggak tahu. Ya. Tentu ada motif tertentu, ya. Oke. Ya. Motifnya apa persisnya walau alam, tanyalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tanya saya sebagai ahli politik, saya akan mengatakan, Pak, tidak boleh Pak. Bapak Presiden tidak boleh. Langkah Bapak ini bertentangan dengan azas demokrasi. Boleh saja angkat, tapi sebagai menteri harus dinonaktifkan, harus cuti panjang sampai selesai pemilu. Oke. Prof Cipta, kalau kita lihat kan Ibu Mega ini kan pidato mengeluh dalam pidato keras ya. Tapi kan itu hanya sekedar pidato. Semua kan orang bisa ya menyampaikan keluh kesah, menyampaikan kegundah-gulananya seperti Ibu Mega. Tapi kan yang masyarakat tunggu karena Ibu Mega ini kan aktor politik, ya, pemimpin bangsa, pernah jadi pemimpin bangsa. Harusnya kan dia melakukan langkah-langkah konkret. Misalnya sekarang dia kan partai penguasa, sekarang dia dia harus bisa melakukan misalnya langkah-langkah konkret di parlemen, misalnya hak angket, atau kalau dia bilang itu ada pelanggaran kayak Orde Baru itu kan pelanggaran ya maksud ya, harus kan dia konkret misalnya pemaksulan dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak lakukan itu hanya pidato saja? 2 hari yang lalu ada tokoh PDIP kader-kadernya senior, saya lupa namanya itu, ya. Pak Mahfud ditanya sama wartawan, Pak, kenapa sih law enforcement penegakan hukum kita ini jelek sekali ini? Pak Mahfud mengatakan sebetulnya nggak susah. Penegakan hukum ada 3 syaratnya. 1, 2, 3 saya lupa gitu ya. Terus ditanggapi oleh kader PDIP yang senior. Penegakan hukum ini tergantung kepada ketua umum partai. Kenapa RUU
Perampasan aset. Perampasan aset itu nggak jalan-jalan. Oke. Itu kita tunggu perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati. Begitu Ketua Umum perintahkan, langsung Pak, bisa Pak. Oke. Jadi peranan Ketua Umum partai itu sangat besar. Pertanyaan yang besar, Oke. pertanyaan yang cukup nakal. Oke. Ya, itu ditantang sama Jokowi. Oke. Saya sudah siap tanda tangani gitu. Nah, kenapa Ibu Megawati sejak 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lalu tidak perintahkan anak buahnya yang DPR? Dan diam saja. Cepat golkan itu. Saya sudah nggak tahan mau tekan gitu loh. Oke. Kenapa itu? Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab itu. Jadi Ibu Mega ini Kasus itu juga misterius kan, Harun Masiku. Ya. Itu juga sangat misterius. Samar-samar masuk ke telinga Profesor Cipta Lesmana. Tapi saya nggak bisa ngomong di sini, because that is not the truth. Belum jadi fakta. Oke. Itu kasus besar katanya. Jadi Firly, Ketua KPK, ada kaitan juga dengan kasus ini. Persis gimana saya nggak tahu. Oke, kalau begitu kenapa Ibu Mega diam 1000 bahasa, cuma pidato dan tidak melakukan langkah konkret? Padahal kan tadi Prof. Cita bilang harusnya dia bisa melakukan karena dia ketua partai kan? Kalkulasi Pak. Orang politik kurang lebih hampir sama dengan pengusaha. Pengusaha pakai kalkulator. Oke. Kalau orang Cina dulu cak tok cak tok cak tok. Sempoa. Semua Oke. kalkulasi. Oke. Kalau saya bertindak begini, efeknya apa ya? Oke. Kalau saya bertindak begini, nanti saya dihantam sini gimana gitu? Oke. Saya kan bukan paling berkuasa. Oke. Ibu Megawati ini sangat hati-hati. Kalau bisa kan kursi saya jangan digoyang-goyang terus dong, bagaimana gitu. Ntar jatuh gimana kursi saya? Oh, jadi Ibu Megawati takut juga digoyang. Takut kursinya. juga, iya. Makanya dia tidak mengambil langkah konkret. Iya, kira-kira begitu langkah-langkah yang revolusioner. Iya. Dia pakai kalkulator. Oke. Waduh, ini kalau saya ACC Teken, jangan-jangan menampar muka saya sendiri. Jangan-jangan ada kader PDIP yang gede yang terlibat diciduk oleh KPK oleh anak buah Abraham Samad dulu. Kira-kira kan begitu. Nah, belakangan diam-diam terus ya. Saya suka provokasi juga dengan teman-teman saya di PDIP. Kenapa Ibu diam terus? Ibu diam terus. Ibu lagi diam terus, lagi betapa sekarang. Ibu kerjanya sekarang keras sekali untuk memenangkan duet Ganjar Mahfud. Yang lain nggak dipikirkan dulu loh. Nah, begitu mendengar pidato kemarin ini, dia seperti terangsang gitu loh. Oke. Dia ibaratkan dengan orde baru, ya. Ini orde baru yang diciptakan oleh Jokowi, gitu loh ya. Nah, ini debatable. Kalau kita menyamaratakan era sekarang dengan orde baru, saya sudah katakan di sini, saya tidak setuju 100%. Oke. Orde baru ini lebih keras, Pak. Tangkap gitu. Lebih keras daripada Pak Jokowi ya. Iya dong, Kali ini diancam. enggak. Tapi ini apa yang mirip? Kan Ibu Mega bilang sama, Prof. Cipta bilang sama tapi tidak persis. Apanya yang mirip dengan Orde Baru ini? Sekarang? Diancam keras sekali kalau Orde Baru itu. Kalau ini? Awas, enggak. Terus apa yang mirip? Politik dinastinya sudah mengarah ke sana. Oke. Tidak terlalu mirip, sudah mengarah. Oke. Saya lagi sudah kumpulkan ada 9 pidato, Oke. 9 narasi besar Oke. yang semuanya mengecam, mengkritik keras perilaku Pak Jokowi belakangan ini. Terakhir narasi dari Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Oke. Itu narasinya. Kalau saya jadi guru, dia muridnya, saya kasih 110, Pak. Bagus sekali, Pak. Iya, apa narasinya itu? Apa yang disampaikan? Ditelanjangin semua sama Andi. Secara nggak langsung dibilang memang Jokowi ini pelintah-pelintut. Oh, begitu. Sejak awal saya dipanggil. Oke. Kita menangkan Ganjar ya. Nah, si Andi senang karena dia merah juga kan. Oke. Sudah berhasil umum. Berarti ini ya merah juga bajunya. Nah, terus lanjut. Baik, Pak. Oke. Nggak lama kemudian berubah. Kemudian berubah lagi. Terus belakangan saya lihat condongnya ke Prabowo ini. Ini jadi mau kemana? Saya bingung gitu ya. Oke. Ditanya gitu. Terakhir kan dia mundurkan diri. Pak Jokowi bertanya, kenapa Mas Andi jadi merah? Oke. Loh Bapak kenapa keluar dari merah? Jadi itu masalahnya ya. Iya. Banyak Pak di soal demokrasi, soal freedom of speech, macam-macam segala itu.
Dia bagus sekali, Pak. Oke, jadi Lanjut, Pak. di situ Pak Andi jelaskan ya tentang pemerintahan Jokowi ya. Jadi intinya ungkap, apa sih? Pak. Yang dia kritik apa intinya tuh kritik? Iya, saya juga heran. Dia bilang, saya lama bantu Pak Jokowi. Sudah lama sekali. Ya. Dulu bagus. Saya heran setengah tahun atau setahun terakhir ini berubah. Kalau Prof Cipta melihat memang Pak Jokowi berubah ya? Berubah, Pak. Apanya itu? Berubah. Salah satunya? Inkonsistensi. Saya nggak pernah lupa, di meja sini juga saya katakan, pemimpin sejati salah satu karakteristiknya adalah konsisten. Konsisten antara satu ucapan dan ucapan lain, konsisten antara ucapan dan behavior, perilakunya. Kalau dia tidak konsisten, dia itu bukan pemimpin sejati. Nah, Pak Harto ini otoriter, tetapi Pak Harto ini pemimpin yang sangat-sangat konsisten. Dia kalau ngomong apa, sampai mati dia tetap A terus, Pak. Konsisten, makanya takut orang. Lo jangan main-main ya sama Pak Harto, konsisten. Nah, Pak Jokowi belakangan kalau saya lihat memang kehilangan konsistensi. Saya sejak awal sudah lihat Pak Jokowi ini cenderungnya ke Pak Prabowo. Tapi verbal dia masih puji-puji si rambut putih ini. Siapa? Ganjar. Ketidakkonsistenan Pak Jokowi itu disebabkan apa kira-kira? Kenapa dia tidak konsisten menjalankan pemerintahan? Saya paling angkat topi podcast Tempo, Pak. Aduh, Pak. Dia buka semua, Pak. Dia buka semua. Apa itu misalnya? Jadi yang paling ngotot ini untuk menggolkan Gibran sebagai presiden, sebagai cawapres, bukan Jokowi. Bukan ya? Ibu Iriana. Saya tahu dari dia, Pak. Berani. Banyak dia buka, Pak. Bagaimana awal dia buka semua. Dan Prof Cipta percaya itu ya? 3 sumber. Saya ini wartawan kawakan, Pak. Wartawan kawakan diajarkan oleh Gunawan Muhammad. Ya. Wartawan kalau dengar apapun jangan percaya. Mesti cross check 2 kali, paling bagus 3 kali. Kalau 3 kali tidak cross check, pendapatnya sama, that is the truth. Percayalah. Nah, saya lakukan itu. Ada teman baik saya yang mengatakan, bukan Pak Cipta, bukan Pak Jokowi, istrinya. Yang benar istrinya. Tahu dari mana? Saya dapat dari sumber A1. Satu lagi saya cari lagi. Saya masih aktif sebagai wartawan, Pak. Orang politik sebagai wartawan. Saya percaya deh. Jadi Prof Cipta menganggap bahwa Gibran masuk jadi wapres, kemauan ibu. Bukan kemauan Pak Jokowi? Terutama kemauan ibu. Dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ibu memang paling sayang anak, Pak. Dibandingkan Bapak. Jadi bukan kemauannya Pak Prabowo itu, Gibran? Prabowo? Ya, bukan kemauannya Pak Prabowo untuk Gibran. Prabowo sebetulnya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok turun-turun, Pak. Ya. Sebetulnya jadi mengganggu sebetulnya. Enggak, dari mana Prof Cipta tahu bahwa Prabowo menyesal menggandeng Gibran? Iya. Ada yang bisikin saya. Ya, Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Prabowo ini kan sangat pengalaman, Pak. Ya, politik apa pengalaman. Gibran nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, yang paling konyol itu waktu dia katakan, Pak Prabowo saya sudah datang apa gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ini nggak yakin, ketakutan Gibran nggak jadi join dengan timnya ini. Bukan begitu. Ya. Pak Prabowo PD-nya tinggi, Pak. Jadi bukan Pak Prabowo yang mau itu ya, menggandeng Gibran? Jokowi lah. Jokowi ya? Pasti Jokowi yang pasangkan. Bukan arus bawah yang mau? Bukan. Bukan rakyat? Enggak, bukan. Kalau begitu, kalau menurut Prof Cipta berarti dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo itu juga Pak Jokowi yang suruh atau Gibran sendiri? Jokowi. Bukan inisiatif Gibran? Nah, Pak Jokowi, Pak. Saya kira Gibran nggak ada talent ya. Nggak ada talent, nggak ada pemikiran mau nyemplung jadi penguasa pemerintah. Menurut perkiraan kuat saya gitu, Pak. Jadi nggak ada. Sama dengan Kaisang juga sama juga. Pasti ada di belakang yang kipas-kipas. Kalau begitu berbahaya dong kalau misalnya orang yang tidak punya kapasitas ke sana terus dipaksakan menjadi. Tadi saya katakan sama Pak Abraham, saya sudah kumpulkan ada 9 speech.
saya nggak usah sebut-sebut Oke, gitu ya. satu-satu. Hampir semua mengatakan demikian. Oke. Ini bagaimana? Nggak ada pengalaman sama sekali. Negara kita negara besar, persoalannya sangat rumit, politik, ekonomi, budaya, macam-macam, terorisme. Kalau presiden berhalangan, otomatis diambil alih oleh wakil presiden. Apa Gibran bisa ya Pak? Sangat diragukan Pak. Jadi itu yang menurut keraguannya Prof Cipta ya, Iya. sehingga agak mengkritik nih. Ini banyak orang yang bukan lagi pikir-pikir, lagi tunggu-tunggu Pak. Oke. Bagaimana nanti debat presidennya? Apa bisa atau tidak menjawab gitu ya? Ya. Nah, terus saya bantu sama yang bertanya itu bisa Pak, bisa. Debat presiden Indonesia ini bedanya langit dan bumi dibandingkan dengan debat presiden di United States of America. Oke. Debat presiden Indonesia, pertanyaannya sudah ditulis oleh KPU dan diserahkan kepada calon presiden. Betul. Suruh baca gitu loh. Nah, nanti dibaca kan, dia nggak ngerti Pak, dipanggil penasehatnya. Penasehatnya namanya Abraham Samad. Tentang hukum kan jago sekali kan. Ini bagaimana, saya mesti jawab bagaimana nih? Nah, kemungkinan besar menurut saya nanti dapat daftar pertanyaan itu untuk Gibran. Ya, Gibran tinggal panggil. Gibran kan punya ahli-ahli juga Pak, punya konsultan juga. Oke, jadi kalau menurut Prof Cipta masalah kapasitas berarti ya? Yes, kapasitas. Oke. Kok bisa tahu kapasitas? Kapasitas bisa dilihat dari background, pengetahuannya, pengalamannya. Ya. Dia tahunya mengenai utang. Nanti ditanya, bagaimana Indonesia bisa membayar utang sebesar 8.000 triliun gitu ya? Dari mana uangnya itu? Dia pasti gelegepan, gitu kan? Jadi berarti coba Pak, kalau ini soal kapasitas ya? Kapasitas, Pak Jokowi mengatakan, kenapa anak saya enggak boleh? Boleh Pak, anak siapa juga boleh maju jadi capres, cawapres. Tidak ada larangan Pak. Konstitusi tidak melarang siapapun nyemplung jadi capres, cawapres. Caranya dong Pak, sampai digoyang-goyang MK itu Pak. Itu di dunia enggak ada gitu Pak. Ya, dibikin khusus, tok-tok-tok buka pintu, masuk Gibran. Kalau nggak ada putusan MK, nggak bisa masuk dia. Nah itu Pak, hampir semua speech ini Pak. Oke, kalau begitu apakah itu pelanggaran? Iya, Tadi pelanggarannya tidak Pak, pelanggarannya di MK. Iya, maksudnya Sekarang masih dikejar terus nih Pak. Oke. Itu kan pelanggaran etika. Ya. Dikejar Dengan terus. lolosnya Gibran ini Kalau ketua MK melanggar moral, melanggar etika, hasilnya pasti cacat moral juga, cacat hukum juga Pak. sebuah produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran kaidah-kaidah hukum, berarti otomatis outputnya cacat hukum ya? Otomatis Pak. Tidak legitimate. Tidak legitimate Pak. Iya Pak. Ini kan masih dikejar terus. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Berarti kalau tidak legitimate pencalonan Gibran tidak sah. Tapi belakangan ini yang dipertanyakan adalah etika dan moralitas Pak Jokowi. Kalau menurut Prof Cipta pelanggaran etika moralnya Pak Jokowi di mana? Yaitu menyemplungkan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Apakah itu pelanggaran? Banyak yang mengatakan, saya sudah catat semua gitu ya. Yang paling bagus, paling cantik adalah Jokowi keluarkan statement. Cabut Gibran, nggak jadi. Atau Pak Jokowi dengan ikhlas, dengan moral yang tinggi sekali, saya resign sebagai presiden. Saya serahkan jabatan presiden kepada wakil presiden. Kalau tidak Pak, ya Pak Bram jangan pura-pura. Anda ini jago hukum lebih hebat dari saya. Hukum itu dasarnya adalah morality Pak. Sebelum ada hukum, Aristoteles dan lain sebagainya itu dia mengajarkan moralitas, etika. Itu biang dari hukum Pak. Fondasinya ya? Fondasinya Pak. Kalau ini anjlok Pak, hukum jadi jelek Pak. Ini dulu mesti Pak. Ya. Itu semua menyepakati Pak. Makanya yang paling bagus adalah secara moral Pak Jokowi dengan gentleman saya mengundurkan diri. Kalau tidak, nah ini sudah dibuka nih Pak sama Andi Wijayanto. Di mana-mana sudah mau bergerak. Siapa yang mau bergerak Pak? Mahasiswa. Saya lihat enggak adem-adem aja. Iya adem-adem saja memang begitu Pak.
Tahun 98 juga adem-adem, tiba-tiba meledak. Enggak, 98 memang ada. Iya, Percikan. awalnya ada. Kemarin dulu upacara deklarasi, sudah waktunya pemuda turun. Begitu saya baca, kaget saya. Waduh, di situ ada ketua BEM UI, ketua BEM Gajah Mada, gitu ya. Terus Andi Wijayanto, dia ngomong persis dengan omongan saya. Yang saya khawatir itu. Apa itu omongannya Prof Cipta? Ya, apa yang terjadi di Mei 98 bisa terulang kembali. Kalau kita lihat, Pak Andi mengatakan kita flashback, selalu yang bergerak adalah pemuda dan mahasiswa. Selalu, ya. Trisakti, mahasiswa. Atmajaya, mahasiswa. Tapi kan begini Prof Cipta, Ya. dulu itu 98 memang ada kondisi yang Ya. kita lihat betul-betul sudah terjadi pelanggaran demokrasi, pelanggaran HAM, korupsi, merajalela, Sekarang samar-samar. nepotisme, Ya, praktek politik keluarga. ya, Tadi kan Prof Cipta bilang ini belum terjadi, masih samar-samar. samar-samar. Iya, jadi berarti nggak bisa dong disamakan dengan. Ya, tapi kalau kita lihat apa yang dibicarakan di meja Abraham Samad di sini hampir selalu sama juga. Ya. Ini kalau begini bisa memancing mahasiswa tidak gitu kan? Ya. Jawabannya kita sama-sama bisa but not certainly bisa. Kalau begini terus situasi yang begini terus tidak mustahil. Pak Jokowi jangan pikir saya di backing penuh sama tentara, sama polisi. Pak Abraham, saya pernah 2 kali bertanya kepada Jenderal Bintang 4. Saya punya akses karena saya lama ngajar di Sesko TNI, dan sebagainya. Saya kaget Pak. Dua-duanya memberikan jawaban yang sama. Kalau massa bergerak, TNI tidak bisa apa-apa. Itu jawaban betul itu? Betul Pak, Bintang 4 Pak. TNI ini lahir dari rahim rakyat. TNI nggak mungkin berondong seperti tentara Cina Pak. Dia bandingkan dengan peristiwa Tiananmen Square, itu kan. TNI tidak punya nyali karena lahir dari rahim rakyat. Tidak mungkin TNI memberondong rakyat berhadapan gitu. Tidak mungkin. Bintang 4 yang ngomong Pak. Yakin itu omongannya tuh TNI itu yang ngomong bahwa TNI akan membiarkan? Bukan membiarkan. Iya, diberondong ke atas kemana gitu. Tapi kalau begini Pak, dia tahu rakyat yang lahirkan saya. Saya nggak mungkin memberondong. Maka saya anak rahim rakyat. Jadi kalau begitu Prof Cipta menganggap bahwa kalau terjadi sesuatu TNI dan polisi tetap membela rakyat. Saya hanya mengingatkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kurang advisernya. Saya sering mengatakan adviser Jokowi mestinya angkat si Andi Wijayanto atau angkat Profesor Cipta Lesmana. Saya bisa kasih masukan bagus. Prof, tadi kan Prof bilang kondisi ini seperti mirip-mirip 98. Nggak mirip-mirip, Enggak. Bisa. Bisa. Dialihkan ke sana. Karena ini seperti perempuan ini bunting hamil, makin gede hamilnya. Bisa. Kalau ada saja orang yang jahat, orang yang berani, dia kilik, bisa meledak. Kalau begitu kondisinya belum sama sampai sekarang. Kalau begitu kenapa tidak pakai konstitusi aja, misalnya lewat parlemen? Kan Ibu Mega bisa lakukan sebagai partai besar. Misalnya pemaksulan, karena kan tadi Prof Cipta mengatakan alasan itu kan sudah ada, seperti yang dikemukakan. Lebih bagus pemaksulan. Seperti Pak Andi ngomong begitu. Kenapa? Saya 1000% setuju. Kan saya pernah ngomong di sini. Kita mesti berdoa. Jangan sampai Mei 98 pecah lagi, karena bisa jadi Uni Soviet Indonesia. Jadi kalau menurut Prof Cipta mendingan pakai konstitusi pemaksulan. Saya nggak tahu Pak, kan Ibu Mega. Kenapa nggak dilakukan itu? Saya nggak tahu persis, kan Ibu Mega dikeliling oleh advisor juga. Mungkin ada yang kasih masukan. Kita belum tentu menang Bu. Memang sekarang sudah tambah kita fraksi-fraksi gitu kan ya, yang nggak senang sama Pak Jokowi itu kan tambah. Tapi main hitung-hitungan belum tentu cukup. Nanti kan terakhir itu kan mesti 2/3. Apakah dia hitung-hitungan bahwa
komposisi mereka belum tentu bisa memenangkan Iya, ya. belum tentu bisa mencapai 2/3. Ataukah mereka bertakut Iya. karena partai ini juga disandra dia punya masalah-masalah. Iya, bisa. Ya. Kalau menurut Pak Cipta yang mana nih? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Pak Jokowi ini kan cerdik juga, Pak. Oke. Sudah sekian lama gitu. Dia tahu Pak Jokowi kelemahan-kelemahan Ibu Megawati. Oh. Terutama kelemahan di bidang hukum. Ini saling tahu, saling intip nih, Pak. Saya orang yang pertama yang mengemukakan. Kayaknya kurang tepat ya Mahfud MD ini ya. Seperti main kaki dua. Mahfud MD ini dari bidang hukum brilian, Pak, hebat sekali. Banyak kasus hukum yang dibongkar. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, Mahfud MD. Bisa saja kan, Ibu siapa? Pak Jokowi minta advice. Ini bagaimana? Yang paling misterius ini Harun Masiku. Ini paling misterius. Ada apa? Ya, Kenapa saya nggak cuma terbongkar? dapat bisikan-bisikan gitu kan. Ini kalau dibongkar, kemungkinan bisa gunung es meletus. Ini analisis saya. Berdasarkan info-info dari Mahfud MD, dia tahu cukup banyak, Pak. Ya, quote unquote borok-borok PDIP di aspek hukum. Apa itu diantaranya, Prof? Nggak mau ngomong saya. Hukum Jadi secara hukum. ada permasalahan dalam bidang hukum ya, sehingga dia takut melakukan itu langkah-langkah konkret. Aduh, Pak. Gitu ya. Aduh, Pak. Padahal kan menurut saya apa pidato itu kan jelas ya, jelas sekali narasinya itu menuduh bahwa pemerintahan ini kayak orde baru. Berarti Kayak kalau orde baru. Orde baru itu berarti kan ada pelanggaran, kan? Oleh karena itu kalau ada pelanggaran ya harusnya pakai. Ya mungkin Ibu Megawati sudah sudah kesel sekali. Oke. Ya, kok saya diserang terus, kenapa tiba-tiba Gibran jadi cawapres? Anak saya tahan-tahan, gak boleh. Puan gitu. Mungkin sudah saking empatnya dia muntah juga. Keluarlah pidato yang memang cukup keras. Oke. Cukup keras. Tapi pidato ini juga ada kelemahan-kelemahan juga. Pemerintahan Jokowi disamaratakan dengan Orde Baru. Dia mengatakan, kita ini susah payah menjatuhkan Orde Baru, kok sekarang mau kembali lagi ke Orde Baru. Kesannya begitu, menurut Ibu Mega, bukan menurut Pak Cipta. Oke, Dia kalau keluar, begitu, gitu. kalau memang suasananya seperti Orde Baru, berarti kita tidak bisa harapkan dong bahwa pemilu ini dan Pilpres ini berjalan fair. Oh, makin banyak masyarakat, kelompok masyarakat yang pada hari ini sudah curiga, sudah hopeless, tidak very hopeful, tidak. Karena sepertinya, ya, kan ada yang ngomong itu, Pak. Ini pemilu nanti ini 51% satu periode menang Prabowo. Sudah ada yang ngomong itu, Pak. Kok bisa berani-berani dia keluar begitu? Ini enteng ini, satu ronde 51 presiden, Pak. Saya nggak tahu kok bisa keluar pendapat begini gitu ya. Ini artinya apa? Artinya ya, you just name it, Pak. Apakah ini yang menyebabkan sampai hari ini, kalau kita lihat ini kan kampanye berlangsung. Tadi Pak Prabowo tidak melakukan kampanye, Gibran tidak melakukan kampanye, dia santai-santai aja. Iya. Apakah itu berhubungan yang seperti tadi? Saya udah kita pasti katakan? menang. Oh. Nggak perlu kampanye, dikit aja lah. Kira-kira. Tenang aja, tenang, Pak. Tenang. Jadi dia memperkirakan dia menang, jadi nggak perlu kampanye. Kira-kira begitu, buat apa capek-capek gitu kan? Ya. Tapi kan harus kampanye untuk memperlihatkan kepada harus masyarakat, memperlihatkan dia menyampaikan kan, visi misi, ya, terbang sini, gagasan. terbang sana. Masa visi misi Pak Gibran itu, ya, kita akan mempertahankan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada perubahan. Pak, perubahan apa sih? Nah, tapi di sisi lain sudah ngomong keras sekali. Ya. Anies, Cak Imin, kita akan batalkan IKN. Itu yang bikin Jokowi tambah jengkel sekali, bangsat betul-betul ya. Saya sudah bilang IKN jangan diobrak-abrik, jangan dikutek-kutik gitu ya. Pak Jokowi sudah perintahkan kepada Menteri PUPR, April istana jadi ya. Saya mau cobain di sana April. 17 Agustus tahun lalu kita merayakan hari kemerdekaan di IKN. Sekarang ada yang ngomong dia mau stop proyek IKN ini. Jadi itu yang membuat Pak Jokowi marah. Ya? Antara lain itu kan proyek yang paling besar. Jangan otak-atik IKN. Sudah banyak yang mau investasi ini, padahal nggak ada, Pak. Satu pun belum ada yang mau investasi, Pak.
Tidak ada Pak. Arab ngomongnya aja. Inggris datanglah bekas Perdana Menteri. Dia bilang, pemerintah Inggris akan segera alirkan investasi. Ternyata? Ya. Bohong Pak, tidak ada Pak. Jadi nggak ada investasi di IKN sana? Sampai sekarang asing. Nah, Kenapa Prof Cipta mengatakan tidak ada investor di sana, di IKN? sampai sekarang yang asing masih belum kelihatan Pak. Oh. Terus Iya. Singapura, Singapura juga enggak Pak. Bohong semua ya? Berapa hari yang lalu Pak Jokowi pidato slip of tongue. Oke. Loh, ini pidato yang disiarkan di seluruh dunia Pak. Jadi pemerintah Singapura ya kita lihat-lihat dulu bagaimana. Dia belum tahu persis Pak. Ini kayak apa ini IKN gitu. Terus mereka pemerintah asing juga lihat dulu Pak sejauh mana stabilitas pemerintahan Jokowi. Oke, kalau begitu menurut Prof Cipta dengan kondisi seperti sekarang ini, tadi Prof Cipta bilang Iya. ada kondisi mirip dengan Orde Baru, pengerahan aparat ya, Iya. pengerahan aparat untuk mendukung sehingga pemilu tidak berjalan dengan fair. Saya tidak mengatakan pengerahan aparat ini. Oke. Ada kemungkinan. Oh, ada kemungkinan. Oke, ada kemungkinan. kemungkinan menggerakkan aparat. Berarti kalau begitu ada kemungkinan tidak fair pemilunya. Tadi kan Iya. jurdil, tadi istilahnya Pak Prof Cipta ya, tidak jurdil nanti. Coba ada yang bikin survei Pak. Tapi yang bikin survei jangan dia lagi tuh. Oke. Yang nggak bisa dipercaya bikin survei. Apa? Apakah Anda percaya bahwa pemilu 2024 akan jurdil? Orang meragukan Pak. Saya sudah katakan Pak Jokowi kalau betul-betul mau netral, semua menteri, semua calon presiden, calon wakil presiden yang masih duduk di kabinet mesti dilepas. Tidak boleh di kabinet lagi. Nah, kalau di kabinet gampang sekali. Kan tempornya minggu lalu bocor Pak. Ada seorang wamen kumpul dengan ini ngomong soal pemilu Pak. Oke, Iya. kan tadi Ibu Mega itu kesal tuh dalam pidatonya ya. Iya. Kenapa dia tidak konkret aja menarik menteri-menterinya? Dan saya nggak tahu. Ya mungkin kan ada yang bisikin, Bu, sayang Bu, kan enak jadi menteri, bisa dapat bla 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 gitu. Biarkan saja. Kecuali dipecat sama Jokowi. Tapi Pecat, apakah biarkan pidato saja. itu kalau Prof amati ya, apakah sebenarnya pesan, message ya yang dikirim Ibu Mega bahwa sebenarnya Kepada dia- Pak Jokowi message-nya jelas sekali, supaya tolonglah perhatikan etika dan morality. Itu Pak. apakah kesan itu bahwa Ibu Mega akan melakukan pemaksulan pidato itu? Saya ragu keberanian Bu Mega Oh, memaksulkan. Saya ragu Pak. Oh, jadi Ibu Mega tidak Hitung-hitungan berani. lagi, hitung-hitungan. Pidato itu hanya pelampiasan kekesalannya. Oh. Setelah sekian lama diam, kowe pikir saya diam-diam, kowe bisa terus melakukan ini ya. Nah, kejengkelannya itu keluarlah yang ya cukup keras pidatonya ini. Semua saya baca di Tapi media kan tidak massa. berarti pidato keras begitu kalau tidak ada tindakan konkret kan? Kalau Prof Cipta Ya, pesannya menurut saya minta supaya Pak Jokowi direm kembali, perhatikan morality dan etika. Dalam politik ada etika, morality. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Andi Wijayanto. Yang paling cantik adalah Pak Jokowi hari ini resign, bunuhan diri, atau menarik kembali Gibran sebagai cawapres. Itu paling cantik. Itu kalau dilakukan Pak, situasi politik jauh akan adem Pak. Akan adem Pak. kalau misalnya Gibran ditarik oleh Pak Jokowi, siapa yang memenangkan pertarungan ini? Waduh. Kan Pak Prabowo yakin sekali. Kayak jadi Pak Prabowo yang menang ya? Ya, saya nggak ngomong definitely, tidak. Oke. Iya. Politik kan segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Saya hanya mengatakan Prabowo bukannya langsung jatuh, tidak Pak. Oke. Prabowo ininya kuat. Kuat ya. Anu, Jadi ketiga pasangan ini masing-masing posisinya sama ya? masih Pak, kuat. masih ada peluang Pak. Ya. Terus Anies juga jangan anggap enteng Pak. Anies Baswedan ini Anies kuat ya? Cukup kuat Pak ya. Oke. Cukup. Oke. Jadi kalau begitu pidato Ibu Mega tidak ada artinya? Ya, pelampiasan kejengkelan saja Pak. oke. Iya. Secara politis enggak ada. Nggak ada artinya. Paling diketawain sama Pak Jokowi. Iya. Kenapa diketawain? Iya, diketawain. Kenapa diketawain, Prof? Katanya ada keluarga Pak Jokowi yang merasa tersinggung karena Jokowi diberi predikat petugas partai. Petugas partai kan seperti petugas tukang sapu Pak.
petugas yang rumah tangga gitu kan, tukang nyapu gitu kan. Menurut saya, seyogianya Ibu Mega jangan kasih istilah petugas. Suami saya ini presiden ini, kok jadi petugas partai sih bagaimana? Petugas presiden, kepala negara Republik Indonesia, orang yang paling berkuasa di Republik Indonesia ini, kok jadi petugas sih Pak? Pak Abraham ini kejam sekali betul nih. Jadi itu yang membuat tersinggung ya Iya, keluarga Pak tersinggung, Jokowi, Pak. Iya, sehingga Gibran didorong menjadi calon. Enggak, bukan hanya itu Pak, bukan. Oh, Ya, gitu. Pak Jokowi ini sangat concern, sangat ketakutan sekali. Kalau penggantinya dia obrak-abrik apa yang strategis Pak, Proyek strategis itu Pak, itu taruhan besar bagi Pak Jokowi. Makanya dia takut dengan perubahan ya, Dengan perubahan. dengan Pak Iya. Ganjar apa semua Iya, ya. iya. Jadi karena dia takut proyeknya nggak Pak jalan. Ganjar nggak begitu mengibarkan bendera tinggi-tinggi perubahan. Yang paling tinggi kibarkan perubahan kan Anies Baswedan. Semenjak awal. Awalnya Anies dia mengatakan saya akan bongkar, tidak. Saya mesti lihat dulu dong Pak. Kayak apa itu IKN itu. Nah baru kemarin dulu Pak. Cak Imin sama Anies dua-duanya mengatakan saya akan berhentikan itu proyek. Prof Cipta menganggap bahwa pertarungan ini semakin sengit ya. Semakin sengit. Oke. Saya tidak mengatakan semakin curang. Kemungkinan besar ada kecurangan. Satu poin yang paling penting dari diskusi kita ini, Jokowi akan terus dikritik, akan terus dikecam, termasuk oleh bekas teman-teman perempuan. Ada seorang perempuan Pak, umur 50 lebih Pak. Namanya siapa tuh Paknya? Oke. Waduh. Nggak usah sebut namanya, anggaplah B. Dia pidato Pak. Iya. Hampir nangis juga. Saya ini 9 tahun dampingin Pak Jokowi. Dia dari Papua. Oke. Di Papua. Setiap kali Pak Jokowi datang, saya dampingin antar-antar kemana gitu. Saya pengagum Pak Jokowi, bla 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 bla. Tetapi belakangan ini saya heran, saya kaget. Kok berubah total Pak Jokowi gitu ya? Kok jadi kurang moralitinya, kurang etikanya dia. Waduh Pak, sama dengan Butet, sama dengan Gunawan Muhammad, hampir sama Pak. Ini kesimpulan kita yang terakhir, the last but not the least, kesimpulan kita Pak. Kecaman, kritikan terhadap Pak Jokowi akan semakin keras dan semakin masif. Titik.